Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dito Zafran Amarafi. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan tata cara praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara terumbu karang. Sebelumnya, simak informasi berikut ini. Terumbu karang merupakan hewan invertebrata. Ada yang bersimbiosis dengan zooxanthellae dan ada yang tidak. Terumbu karang merupakan kumpulan dari karang di perairan tropis yang membentuk koloni yang luas. Terumbu karang penting untuk dikonservasi karena merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi banyak biota laut. Terumbu karang juga menjadi pemecah gelombang yang dapat melindungi pantai. Nah, sebelum memulai praktikum, kita siapkan dulu nih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pengambilan data dan pengamatan terumbu karang. Yang meliputi yang pertama yaitu satu set scuba. Alat ini digunakan untuk membantu pengamatan di bawah air. Yang kedua yaitu roll meter sepanjang 50 meter yang digunakan untuk membuat transek. Yang ketiga yaitu GPS atau Global Positioning System yang digunakan untuk menentukan titik koordinat. Yang keempat yaitu frame berukuran 58 x 44 cm yang digunakan sebagai pembatas area pengamatan. Kelima yaitu Deep Meter Console yang digunakan untuk mengetahui kedalaman perairan saat menyelam. Yang keenam yaitu kamera underwater yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dan hasil metode UPT. Yang ketujuh yaitu botol sampel 600 ml yang digunakan untuk menyimpan sampel air. Yang kedelapan yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air dan suhu udara. Yang kesembilan yaitu refraktometer yang digunakan untuk mengukur tingkat salinitas perairan. Yang ke-10 yaitu pH meter yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau pH. Yang ke-11 yaitu lembar identifikasi karang yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi karang yang ditemukan. Yang ke-12 yaitu papan plastik, kertas tahan air, dan pensil atau spidol yang tahan air yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Metode pengambilan data yang digunakan pada praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara terumbu karang untuk mendapatkan tutupan terumbu karang digunakan 3 metode, yaitu PIT atau Point Intercept Transect, LIT atau Line Intercept Transect, dan UPT atau Underwater Photo Transect. Yang pertama yaitu metode PIT. Metode PIT merupakan metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung yang lain di suatu lokasi dengan cara yang mudah dan waktu yang cepat. Metode ini dilakukan dengan mencatat substrat bentuk di sepanjang garis transek yang lurus dengan interval tetap, yaitu setiap 50 cm. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam praktikum ini yaitu menggunakan alat set scuba untuk menyelam. Kedua, kita catat lokasi pemasangan transek dengan koordinat dari GPS. Yang ketiga, kita memasang transek sepanjang 20 meter dengan posisi sejajar dengan garis pantai. Pada metode ini, kita hanya mengamati liveform terumbu karang pada titik tertentu saja, yaitu setiap setengah meter sampai garis transek terakhir, yaitu 20 meter. Hasil liveform dicatat dan didokumentasikan dengan kamera underwater. Pengamatan dilakukan sampai dengan transek berakhir. Setelah pengamatan selesai, suhu air dan udara diukur dan dilakukan pengambilan sampel air untuk diukur salinitas dan pH-nya. Metode kedua yaitu metode LIT. Metode LIT merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi penutupan karang dan penutupan komunitas bentos yang hidup bersama karang. Pada metode ini, kita mencatat semua liveform terumbu karang yang dilewati oleh transek. Pengambilan data pada metode ini diawali dengan menggunakan set scuba untuk menyelam. Setelah itu, kita catat lokasi pemasangan transek dengan koordinat dari GPS. Lalu, kita memasang transek dengan roll meter sepanjang 20 meter dengan posisi sejajar dengan garis pantai. Liveform karang di sepanjang garis transek diamati, kemudian dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap bentuk yang ditemukan sepanjang transek saja. Berbeda dengan metode PIT yang mengambil data tiap setengah meter, metode LIT mengambil data sepanjang transek yang dilalui. Setelah pengamatan selesai, suhu air dan udara diukur
dan dilakukan pengambilan sampel air untuk diukur salinitas dan pH-nya. Metode ketiga yaitu metode UPT. Metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi kamera digital dan perangkat lunak komputer. Secara umum, metode ini dilakukan dengan mengambil foto di bawah air dengan kamera digital yang diberi pelindung agar tahan air dan dianalisis di darat menggunakan perangkat lunak yaitu Coral Point Count with Excel Extension atau CPCE dan Microsoft Excel. Pada metode ini, yang kita lakukan hanya mengambil foto live form karang di sepanjang transek, lalu melakukan identifikasi berdasarkan foto yang ada di darat menggunakan bantuan perangkat lunak. Pada awalnya, kita menggunakan alat set scuba untuk menyelam. Setelah itu, kita catat lokasi pemasangan transek dengan koordinat dari GPS. Lalu kita memasang transek sepanjang 20 meter dengan posisi sejajar dengan garis pantai. Setelah itu, kita meletakkan frame nomor 1-50 berukuran 58 x 44 cm sebagai pembatas titik pengamatan. Frame diletakkan di bagian samping kiri transek untuk frame bernomor ganjil dan bagian samping kanan transek untuk frame bernomor genap. Setelah itu, plot yang telah diletakkan diambil fotonya dengan kamera underwater. Pengambilan foto dilakukan tegak lurus dengan transek, serta seluruh plot harus masuk ke dalam frame foto. Pada setiap metode dilakukan pengukuran suhu air dan suhu udara dengan termometer, serta pengambilan sampel air untuk diukur salinitas dan pH-nya dengan refraktometer dan pH meter. Oke teman-teman, itu dia simulasi dari praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara terumbu karang. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.